Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Zia Ulbar dan juga rekan saya. Bersama saya Angga Noktar ini pemirsa, dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa, inilah TVR 09 selengkapnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin mengungkapkan masih banyak pemukiman warga yang masuk dalam kawasan hak guna usaha. Untuk itu peninjauan ulang sertifikat HGU harus segera diselesaikan. Komisi 2 DPR RI mendorong penguatan gugus tugas reforma agraria atau GTRA dalam penyelesaian konflik agraria dan upaya peningkatan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP sektor pertanahan di Jambi. Anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Khozin mengungkapkan, masih banyak ditemukan pemukiman warga yang masuk dalam kawasan hak guna usaha. Untuk itu, perlu dilakukan langkah penyelesaian, yakni peninjauan ulang sertifikat HGU dan mengintegrasikan pemukiman warga ke dalam kawasan yang layak huni. Khozin menegaskan, izin usaha perkebunan atau IUP dan HGU merupakan satu kesatuan, sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 tahun 2015. Bahwa masih banyak ditemukan daerah-daerah pemukiman yang ternyata itu masuk di dalam peta kawasan HGU. Nah, kami dari Komisi 2 menegaskan, IUP dan HGU itu merupakan satu kewajiban. Tidak bisa memiliki IUP saja kemudian beroperasi, artinya itu sudah melanggar ketentuan sesuai dengan putusan MK nomor 138 2015. Nah, bagaimana tindakannya? Melalui forum GTRA inilah kemudian nanti kepala daerah dengan Kantah maupun gubernur dan Kanwil melakukan mitigasi, melakukan pemetaan di lapangan potensi-potensi konflik yang ada untuk kemudian dilakukan clustering. Khozin menambahkan, Komisi 2 saat ini juga tengah fokus pada percepatan reforma agraria sesuai amanat Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 sebagai bagian dari Program Nasional Ketahanan Pangan dan Redistribusi Lahan yang Berkeadilan. Dari Provinsi Jambi, Halim Amrullah, TVR Parlemen melaporkan. Dalam pembahasan Komisi 9, DPR RI mendesak agar pelaksanaan uji kompetensi untuk dokter kembali pada amanah Undang-Undang Kesehatan, serta meminta pemerintah segera menuntaskan regulasi teknis. Menanggapi banyaknya keluhan dari lulusan Fakultas Kedokteran yang tidak dapat melakukan praktik karena tidak lolos uji kompetensi nasional meski sudah diwisuda, Komisi 9 DPR RI mendesak agar pelaksanaan uji kompetensi kembali pada amanah Undang-Undang Kesehatan, serta meminta pemerintah segera menuntaskan regulasi teknis. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menyebut, pelaksanaan uji kompetensi harus mengikuti Undang-Undang Kesehatan yang berlaku, dengan memberikan tanggung jawab kepada perguruan tinggi melalui kerjasama dengan kolegium atau organisasi profesi. Banyak keluhan soal dokter yang uji kompetensinya nggak lulus-lulus, sudah punya ijazah, sudah diwisuda, tapi mereka nggak bisa praktek. Nah, tentu kita harus kembalikan pelaksanaan uji kompetensi nasional itu pada undang-undang. Nah, Undang-Undang Kesehatan itu sudah mengatur satu, bahwa uji kompetensi ini diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kolegium. Nah, dari situ maka wewenangnya dari perguruan tinggi dan kolegium. Perguruan tinggi sudah mendidik, kolegium lah yang menyusun standar kompetensi, standar pendidikan, yang menguji kompetensi. Kalau lulus baru diberikan sertifikat kompetensi, baru surat tanda registrasi, baru izin praktek. Memang uji kompetensi nasional harus exit exam dilaksanakan sebelum mahasiswa berakhir masa studinya. Edi menambahkan, hingga saat ini belum ada petunjuk teknis yang akurat dari Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Ristekdikti terkait pelaksanaan uji kompetensi pasca berlakunya Undang-Undang Kesehatan yang baru menimbulkan permasalahan di perguruan tinggi. Andini dan Fitian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan pengaturan saling pengakuan sektoral ASEAN untuk bahan bangunan dan konstruksi atau MRA BCM. Informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di TVR 09. Kalian sedang menyaksikan Di Balik Kursi.
Ini sebuah misi untuk bantu orang banyak, untuk juga bantu teman-teman dari latar belakang profesi yang saya tekuni. Dua hal itu. Buat saya kalau orang berpolitik atau ikut dalam kegiatan politik, dia mesti punya modal itu. Dia mesti punya lingkaran kepedulian yang cukup besar dari hanya dirinya atau bahkan keluarganya, tapi peduli kepada banyak hal yang dialami masyarakat. Saya udah bilang ke teman-teman pemusik yang biasa bantu saya, kalau saya jadi anggota DPR, kalian semua akan saya bayar lebih banyak. Mereka tentu senang sekali. Wah, asik tuh. Tapi saya kasih tahu alasannya. Karena kita kemungkinan manggungnya akan jarang. Nyok, kita nonton ondel-ondel, nyok, gitu kan. Apalagi liriknya, kau ku hargai. Ini siapa nih, suaranya begini banget, bindeng banget. Kok tinggi banget ini? Bernyanyi, bunga pun tersenyum, melihat kau hibur hatiku. Siapa ini ya? Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Ya, gitu. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia R. Marini menilai ratifikasi perjanjian MRA-BCM dirasa mampu memperlancar arus perdagangan antar negara, khususnya di kawasan ASEAN. Kesepakatan ini dapat mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas. Komisi 6 DPR RI menyetujui pengesahan pengaturan saling pengakuan sektoral ASEAN untuk bahan bangunan dan konstruksi atau MRA-BCM. Pengesahan tersebut diharapkan mampu mendorong kualitas industri nasional di kancah ASEAN. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia R. Marini menilai, ratifikasi perjanjian MRA-BCM dirasa mampu memperlancar arus perdagangan antar negara, khususnya di kawasan ASEAN, dengan tujuan mengurangi hambatan perdagangan dan biaya bagi produk bahan bangunan, sehingga memudahkan ekspor produk di kawasan ASEAN. Menurut saya ini memperlancar, dituntut kita untuk meningkatkan kualitas, lalu kemudian juga untuk bisa meluaskan cakupan dari industri kita. Kalau saya lihat Indonesia punya potensi yang besar di tiga itu ya, komoditi itu, kaca, semen, dan baja. Ini Indonesia lumayan besar. Ini inline juga dengan dan antara untuk bisa meningkatkan misalnya Krakatau Steel gitu kan, termasuk salah satu yang menjadi perhatian juga. Nah, dengan adanya ini, dengan adanya persetujuan atau ratifikasi ini bisa lebih luas lagi. Banyak harapan-harapan kalau menurut saya dengan peraturan-peraturan yang memperlancar gitu. Oke, harapan Indonesia oke lah, banyak. Kita kawal karena ratifikasi ini kan persetujuan, nanti akan ada, setelah ini ada peraturan presiden. Anggia berharap kesepakatan ini dapat mendorong industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk sekaligus memperluas cakupan pasar. Bondan dan Dewi Utomo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI tengah membahas rancangan undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Rencana BPIP akan menggunakan APBD sebagai salah satu sumber pendanaan. Rancangan undang-undang tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP tengah dibahas oleh Badan Legislasi DPR RI. BPIP rencananya akan didanai APBD sebagai salah satu sumber pendanaan. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menyebut, Pasal 14 mengatur pendanaan penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila melalui APBD. Sehingga fungsi BPIP tidak hanya terpusat di tingkat nasional, tetapi juga dapat dijalankan hingga ke tingkat daerah. Pasal 14 di ayat B, anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Jadi pendanaan ini bisa melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bagaimana fungsi BPIP di daerah? Nah, bagaimana fungsi DPD apa lembaga apa yang ada di daerah? Kan ini juga akhirnya berkembang ketika di dalam pendanaan bab 6 Romawi pasal 14 ini tentang pendanaan penyelenggaraan pembinaan ideologi Pancasila yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ini apakah BPIP pusat sendiri? Dan sejauh ini Pak, BPIP kan sudah berjalan sebelum ini. Tetapi siapa yang kenal BPIP? Nggak ada yang kenal. Nah, RUU ini saya pikir adalah sebagai terobosan seharusnya bagaimana BPIP itu terus sampai dikenal oleh masyarakat di provinsi lainnya. BPIP diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bari Ramadana, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 10 DPR RI Once Mekel mengatakan langkah awal Erick Thohir mencabut Permenpora nomor 14 tahun 2024 menjadi sinyal positif penataan ulang struktur organisasi olahraga Indonesia ke arah yang lebih profesional. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, menggantikan Dito Aryo Tejo dalam reshuffle Kabinet Jilid ketiga Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Anggota Komisi 10 DPR RI Once Mekel mengatakan langkah awal Erick Thohir mencabut Permenpora nomor 14 tahun 2024 menjadi sinyal positif penataan ulang struktur organisasi olahraga Indonesia ke arah yang lebih profesional. Hari ini kita juga mengapresiasi bahwa Pak Erick punya gebrakan, yaitu mencabut Permenpora nomor 14 tahun 2024. Saya punya beberapa catatan, itu satu hal yang tentu sangat berarti ya Bapak Erick. Dengan dicabutnya Permenpora nomor 14 2024 ini, kita berharap bahwa dalam kaitannya dengan induk organisasi lebih teratur, lebih terkoordinasi, dan lebih profesional. Di sisi lain, anggota Komisi 10 DPR RI Latindro Latundrung berharap Menpora baru memperhatikan cabur baru seperti e-sport dan olahraga rekreasi, serta melakukan pengembangan fasilitas olahraga di daerah. Yang kedua, Pak Menteri, banyak juga anak muda yang menyampaikan kepada saya, tolong disampaikan kepada Pak Menteri, jangan olahraga-olahraga saja yang sudah terkenal seperti bola, bulu tangkis dan lain-lain. Ada olahraga elektronik yang juga perlu mendapatkan pelatihan dan ada juga olahraga rekreasi dan lain-lain. Ini tentu sudah menjadi bagian perhatian daripada Pak Menteri. Ferdian dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan bahwa rancangan Undang-Undang Penyiaran bukan sekedar pembaruan regulasi, melainkan langkah besar menuju keadilan yang adaptif, visioner, dan juga di era digital ini. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Sasarannya dari Bapak Presiden kita, satu kabupaten kota harus ada satu sekolah rakyat. Itu targetnya Pak ya? Targetnya. Berarti akan ada ribuan titik sekolah rakyat ke depannya Pak ya? Jangan sekolah rakyat yang diperuntukkan untuk masyarakat miskin dan ekstrim tiba-tiba disalahgunakan oleh orang-orang yang berkemampuan yang notabene mereka juga sanggup menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang biasa. Nah, bagaimana memastikan bahwa program ini bisa terus berlanjut? Tentunya kami dari DPR RI terus mendorong supaya pemerintah ini menganggarkan terus. Jangan berhenti di tengah jalan. Dengan dibangunnya sekolah rakyat ini akan menciptakan anak-anak yang berprestasi. Mungkin nanti lahirnya di daerah 3T. Itu salah satu mimpi Bapak Presiden kita. Itu sangat luar biasa. Kalau cerita itu mau nangis saya. Karena itu memang keinginan seorang pemimpin untuk mensejahterakan. Hanya di TVR Parlemen.
Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali di TVR 09. Di tengah derasnya arus informasi dan perubahan teknologi, DPR RI hadir memastikan ruang siar nasional menjadi lebih sehat, berimbang dan juga berpihak pada kepentingan publik. Melalui rancangan Undang-Undang Penyiaran, DPR berkomitmen menciptakan ekosistem penyiaran yang melindungi kebebasan berekspresi namun tetap menjunjung etika, nilai budaya, dan tanggung jawab sosial. Nah, inilah langkah menuju masa depan penyiaran Indonesia yang lebih kuat, modern, dan juga berkeadilan. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mengubah landscape penyiaran secara signifikan. Dari televisi terestrial berbasis frekuensi hingga platform digital dan konten kreator yang memanfaatkan layanan over the top atau OTT. Namun fakta di lapangan, regulasi penyiaran di Indonesia saat ini dirasa belum cukup adaptif terhadap dinamika tersebut. Sehingga DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran agar menghasilkan regulasi yang berkualitas dan relevan sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Dalam pembahasan rancangan Undang-Undang Penyiaran yang sedang berjalan, DPR RI berkomitmen terus melibatkan berbagai pihak untuk memastikan regulasi yang dibuat dapat mengakomodasi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Keterlibatan berbagai pihak seperti akademisi, masyarakat sipil, pelaku industri, dan asosiasi jurnalis bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan berekspresi, perlindungan publik, dan perkembangan teknologi media digital. Nah, bagaimana pengaturan agar secara bisnis semuanya ini bisa jalan dengan baik, televisi swasta, terestrial bisa jalan, platform internasional bisa juga berkontribusi juga untuk ekonomi Indonesia, dan konten kreator bisa tetap bebas berekspresi namun sesuai dengan budaya bangsa secara konstruktif, membangun budaya bangsa Indonesia yang dikatakan adiluhung ini. Nah, ini kan perlu ada regulasi yang memadai. DPR RI bersama dengan pemerintah terus mengedepankan keadilan yang adaptif dan visioner dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang penyiaran bagi media konvensional maupun digital. Pasalnya, saat ini televisi konvensional menghadapi biaya produksi yang besar dan regulasi yang ketat, sementara platform digital beroperasi dengan aturan yang lebih longgar menyebabkan persaingan yang tidak seimbang. Mari kita sama-sama cari mana yang terbaik untuk untuk regulasi ini ya, untuk budaya, bisnis dan juga iklim demokrasi kita, agar rancangan undang-undang ini juga diharapkan bisa menghadirkan regulasi yang adil, yang adaptif, yang visioner, agar juga media konvensional maupun digital ini bisa tumbuh seimbang, bisa tumbuh bersama-sama dalam melayani publik. Anggota Komisi 1 DPR RI Andina Tresia Narang menegaskan, rancangan undang-undang penyiaran tidak membatasi ruang berekspresi masyarakat pada platform digital, namun justru ingin menciptakan kesetaraan aturan atau equal playing field antara media konvensional dan digital. Banyak kegiatan live streaming di media digital yang kerap mengandung kata kasar, umpatan, dan vulgar yang tidak layak dikonsumsi
dikhawatirkan akan menjadi ancaman serius bagi moral dan karakter generasi muda Indonesia. Tapi kami tidak melakukan pembatasan, tetapi kami melakukan equal playing field antara media konvensional atau TV terestrial dengan platform media yang baru. Jadi misalnya di media yang lama atau TV terestrial kita mempunyai satu namanya wadah yang mengontrol mereka, itu KPI. Misalnya pada saat penyiaran tidak boleh merokok, tidak boleh melakukan kata-kata kasar. Banyak aturan-aturan atau kaedah-kaedah yang harus ditepati. Nah, sekarang kita punya lagi nih masalah dengan digital. Kami tidak ingin adanya pembatasan untuk kebebasan bersuara, tidak, tetapi dengan aturan-aturan yang tepat. Sekarang ini bisa kita lihat di platform digital yang baru banyak sekali live streaming dengan kata-kata kasar, live streaming bisa merokok. Walaupun memang sudah ada di beberapa platform media yang beberapa tuh yang mempunyai community guidelines. Dan itu yang kami ingin atur. Rancangan undang-undang tentang penyiaran juga diharapkan dapat menjadi penguat kewenangan peran dan kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia demi mendorong semua media untuk menyajikan konten yang mendidik dan informatif bagi semua kalangan, termasuk anak-anak. Pemirsa, ketika berbicara tentang keindahan masjid, mungkin sebagian orang langsung terbayang akan kemegahan Taj Mahal di India. Namun siapa yang sangka, Rizia, di Jakarta Utara terdapat Masjid Ramli Musofa, sebuah masjid yang memiliki arsitektur yang tak kalah menawan. Lantas seperti apa keindahannya? Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Umur 27 tahun, saya mulai di DPRD Kabupaten Rokan Hilir, itu di Riau. Saya satu periode di sana, waktu tahun itu di 2009, lalu di 2014, 2019, 2 periode di provinsi, dan alhamdulillah ini periode keempat, pertama kali di DPR RI, saya diberi amanah, tentunya masih terus di fraksi Golkar. Saya menilainya dari sisi semua cabur sebenarnya bagus. Jadi ini berjalan seiring waktu saja sih. Tidak ada saya tentukan harus saya manajer ini dan itu. Saya melihat perkembangan daripada atlet-atlet. Begitu mereka sudah tidak produktif, itu banyak kondisi kehidupannya kurang bagus. Saya ingin berkontribusi, mencontohkan karena memang juga ini futsal putri, bahwa perempuan itu bisa. Perempuan harus bisa menentukan saya mampu di bidang olahraga, tapi saya tidak lupa menata masa depan saya gitu. Kembali bersama kami di TVR 09. Terletak di pinggir Danau Sunter, Masjid Ramli Musofa merupakan perpaduan antara keindahan seni dan kekokohan iman. Bukan hanya menawarkan keindahan visual saja, di si masjid ini juga menjadi simbol kebersamaan dan juga perpaduan antara budaya yang terpancar dari setiap ukiran dan juga detailing arsitektur. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Ramli Musofa, Masjid Megah Bak Taj Mahal di Jakarta Utara pada segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Hiruk-pikuk Jakarta Utara, berdiri megah sebuah bangunan yang memukau. Masjid Ramli Musofa, perwujudan cinta seorang ayah kepada keluarganya. Jika India memiliki Taj Mahal, Indonesia memiliki Masjid Ramli Musofa yang berdiri megah di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Masjid dengan arsitektur yang terinspirasi dari Taj Mahal ini memadukan elemen budaya Timur Tengah, Tionghoa, dan modern. Selain memiliki filosofi mendalam tentang toleransi dan persatuan, masjid ini juga menjadi simbol harmoni dan keindahan. Masjid ini bukan hanya sekedar bangunan fisik, namun di dalamnya terdapat kisah di balik pembangunannya. Filosofi yang terkandung di dalamnya serta dampaknya bagi masyarakat sekitar.
Keunikan inilah yang menjadikan Masjid Ramli Musofa sebagai ikon akulturasi dan harmoni yang abadi. Masjid ini dibangun oleh Ramli Rasidin, seorang mualaf keturunan Tionghoa pada tahun 2011 dan diresmikan pada 15 Mei 2016 oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Nama masjid ini diambil dari akronim nama keluarga Ramli dan 3 anaknya, Muhammad, Sofyan, dan Fabian. Masjid Ramli Musofa memiliki keunikan dengan ornamen multibahasa terhadap ukiran surat Al-Fatihah dalam 3 bahasa, Arab, Indonesia, dan Mandarin, yang mencerminkan latar belakang pendirinya. Taj Mahal itu, desainnya itu yang kita ambil adalah filosofinya, itu sebagai lambang cinta seorang raja terhadap istrinya. Almarhum berharap masjid ini sebagai lambang cinta almarhum kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam, dan kepada keluarga. Itu. Sejak muda, Ramli memiliki cita-cita untuk mendirikan sebuah masjid yang indah dan megah. Masjid Ramli ini dibangun selama 5 tahun, yang dibangun atas dasar wujud cinta kepada keluarganya dan agama Islam. Ramli berharap masjid ini dapat menjadi tempat ibadah yang abadi bagi umat Muslim dan simbol perpaduan budaya yang harmonis di Jakarta. Dilengkapi dengan fasilitas modern, masjid ini memiliki lift yang menghubungkan berbagai lantai, menjadikannya lebih accessible bagi semua pengunjung. Masjid Ramli Musofa tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Mencerminkan cita-cita Ramli Rasidin untuk membangun tempat yang dapat dinikmati oleh semua orang. Dibangun dengan arsitektur yang megah dan tradisional, Masjid Ramli Musofa menjadi landmark penting di kawasan Jakarta Utara. Bangunannya yang indah dan kubah emasnya menarik perhatian pengunjung dari berbagai latar belakang yang datang untuk mengagumi keindahan dan keagungan masjid ini. Berbagai kegiatan seperti pengajian, pelatihan keterampilan, bakti sosial, dan program-program keagamaan lainnya rutin diselenggarakan di masjid ini, mengundang partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Masjid Ramli Musofa juga mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai kegiatan dialog antar agama dan kerjasama lintas. Dalam semangat kebinekaan, masjid ini menjadi tempat bertemunya berbagai komunitas agama untuk saling berbagi pengalaman dan mempererat tali persaudaraan. Dengan perpaduan budaya ini, Masjid Ramli Musofa mencerminkan harmoni budaya dengan gabungan elemen dari 3 budaya. Kombinasi yang tidak hanya menambahkan keindahan visual masjid, tapi juga melambangkan keberagaman dan toleransi antar budaya di Indonesia. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pagi hari ini, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR RI, menyerap dan juga menindaklanjuti serta memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Baik pemirsa, TVR Parlemen demikianlah TVR 09 edisi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Zia Ulbar, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.